Ya, pertanyaan sering. Dalam hal itu saya sampaikan begini, satu, survei itu mahal. Oke. Sudah pasti ada pendananya. Iya. Oke, perlu. Nggak mungkin uang saya sendiri menyelenggarakan survei. Ya mungkin aja sih, kalau ada kepentingannya. Tapi kan jarang ya. Misalnya Mas Edi bikin survei gitu karena mau nyalon gitu kan, bayar saya. Iya. Mas, saya ada dana nih untuk survei elektabilitas saya, bisa nggak bikinkan? Bisa, saya buat. Dana dari Mas Edi, ya kan? Pas hasilnya, Mas, elektabilitas cuma 1%, Mas. Bikin 20% dong. Nah, bisa gitu kan? Kadang-kadang begini nih, politisi atau calon gitu ya. Itu kebiasaannya juga gitu. Kalau dalam survei temuannya dia unggul, dia akan bilang, "Duh, lembaga survei yang kredibel itu." Ya kan? Tapi kalau kemudian waktu survei lembaganya posisi dia di bawah, dia bilang itu pasti survei pesanan. Bisa dibayar kan gitu kan. Iya. Nah, ini juga menurut saya harus diperbaiki. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini kami kedatangan tamu dari tetangga kita, dari seberang kantor kita sendiri, yaitu Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Uda Philips Permonte. Ini Ya. orang awak nih ya. Terima kasih sudah datang di kantor kami. Kita akan berbincang-bincang tentang heboh lembaga survei yang hasilnya itu sedikit berbeda dengan lembaga survei yang lain. Dan akhirnya ada keputusan dari Dewan Etik. Nanti kita akan bicara dengan Uda Philips tentang hal ini. Bang Philips, ini kan menarik nih, menjadi perbincangan publik bahwa ada hasil dari lembaga survei yang berbeda dengan yang lainnya. Nah itu bagaimana kita mensikapi hal ini, terutama untuk masyarakat awam ya? Ya. Oke. Kalau boleh saya agak tarik mundur nggak apa-apa ya? Oke. Tentang survei. Di Indonesia survei itu relatif baru, ya kan? Apalagi survei tentang perilaku pemilih. Baru ada sejak mungkin 2004 ketika kita mulai ada pemilu langsung, pilpres langsung kan. Kenapa dia tumbuh, berkembang? Karena dalam konteks demokrasi, pemilihan langsung, maka suara individu setiap warga itu jadi penting untuk diketahui. Bukan cuma oleh aktor, politik, atau kandidat yang sedang kontestasi, tapi mungkin juga untuk mungkin partai politik, dia mau tahu kampanye dia sejauh ini apakah berhasil atau tidak, kalau kurang di mana dan seterusnya. Jadi ini di Indonesia relatif baru. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, individu suaranya jadi penting. Karena itu bagaimana cara mengetahui suara individu ini? Kita merasa nih, Pak Edi, kalau lagi mencalonkan diri misalnya, datang ke pasar, semua orang salaman. Pak Edi akan kira besok saya mau menang nih, semua orang salaman sama saya. Padahal itu di pasar yang mungkin cuma 100 orang, 150 orang gitu. Dan mungkin tidak representasi, tidak random. Karena di situ mungkin saudaranya Pak Edi semua dan seterusnya. Maka kemudian lahirlah hal yang kedua dalam konteks itu. Gimana caranya kita bisa mengetahui preferensi orang banyak tanpa harus pergi mewawancarai seluruh orang yang punya hak suara. Ya kan? Maka lahirlah, dan sebetulnya kalau di negara lain, di prinsip-prinsip akademik, pengetahuan statistik itu sudah established lah. Mungkin di Indonesia masih baru. Bahwa kita bisa namanya mensampling. Mengambil cuplikan beberapa orang yang diambil mengikuti kaidah matematika statistik agar dia merepresentasikan semuanya tanpa harus nanya ke semua orang. Nah, ilustrasinya kan saya udah pernah sampaikan, seperti kalau sakit, dokter ambil darah cuma mungkin 10 cc, 1 cc, 2 cc, tapi dia tahu ada penyakit apa di dalam tubuh kita. Atau itu tadi orang Minang, masak rendang. Kayak keluarga saya nih, masak rendang 1 kuali, pas sudah mau mateng, taunya udah enak apa belum, cicip ujung sendok aja. Nanti ibu saya udah tahu ini udah enak. Kan gitu kan? Karena itu prinsip-prinsip sebetulnya sampling. Dan kita tiap hari melakukan sampling. Cuma mungkin masalah, karena ini soal
yang punya hak pilih misalnya ya, Hmm. entah 20 juta orang atau 120 juta orang, dia tetap harus dipilih. Maka itulah survei kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, masalah perbedaan survei Ya. itu sebetulnya mungkin wajar saja sepanjang, nah ada beberapa hal nih. Satu, kita bisa yakin bahwa dilakukan dengan persiapan yang baik, Hmm. metodologi yang ketat, manajemen survei yang solid, dan juga analisis hasil akhir yang benar, Hmm. ya kan? Karena itu, dan Indonesia sangat luas. Indonesia sangat luas, walaupun kita prinsipnya adalah mau ambil populasi nasional, tapi para ahli statistik ini tetap harus terus-menerus berkutat, ya kan, dengan analisis datanya untuk memastikan. Masalahnya survei itu juga mungkin kalau dilakukan di waktu yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Hmm. Pendapat masyarakat bisa berubah, Ya. ya Jadi kan? tidak statis. Tidak statis. Nah, kemarin kebetulan yang menjadi perbincangan publik dan akhirnya Persepi mengadakan sidang Dewan Etik itu dilakukan karena survei dilakukan di waktu yang sama, daerah yang sama yaitu Jakarta, waktunya 10 sampai 17 Oktober, Ya. Oke. metodologi yang dilaporkan sama. Jadi ibaratnya kalau kita percaya statistik, hasilnya harusnya nggak jauh berbeda, nggak tolak belakang. Iya. Kalau salah masih di margin lah. Tapi ini terbalik, tentu saja menjadi pertanyaan publik sebetulnya. Ya. Oke. Teman-teman wartawan tanya ke Persepi, Hmm. aktor politik juga banyak yang tanya, tim ses kedua belah pihak tanya, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita putuskan berarti ini harus dicoba dilihat di mana muncul perbedaan. Walaupun kita nggak tahu nih, yang salah yang mana, yang benar nggak yang mana. Concern kami di Persepi, sebelum sampai ke salah benar itu, prosesnya benar atau enggak. Ya. Itulah kemarin yang dilakukan oleh Dewan Etik Persepi. Berarti Persepi melaksanakan investigasi. Betul. Oke. Ya. Nah, dari hasil investigasi itu bisa dikatakan nggak apa yang dilanggar Ya. atau kesalahan yang dilakukan oleh poltreking? Ya. Jadi kalau investigasi seolah-olah yang diinvestigasi pasif ya. Ya. Kalau ini kan enggak. Jadi sebelum ada proses persidangan Dewan Etik itu, kita berkirim surat. Oke. Yang berbeda, yang dianggap orang berbeda tolak belakang ini ada LSI dan ada poltreking. Dua ya? Dua. Yang hari sama, waktu sama, bukan hari sama, periode survei sama, hasil bertolak belakang. Metodologi sama. Kita berkirim surat bahwa kita akan panggil Dewan Etik. Kita kasih Mas listnya, apa yang diperlukan, data-data yang harus mereka sediakan untuk proses ini. Kita minta kirim data mentahnya, data aslinya, ya kan? Karena yang dirilis ke publik kan sudah data olahan. Udah kesimpulan ya? Udah kesimpulan, ada frekuensi yang milih A sekian, yang milih B sekian. Kita mau lihat data raw datanya namanya, data mentah. Yang di Excel kayak atau yang di SPSS atau format statistik yang lain. Itu diminta, kuesioner kita minta. Kemudian biasanya ada dalam survei itu ada prosedur-prosedur penggantian responden. Misalnya enumerator pengumpul data datang ke rumah, misalnya Mas Edi terpilih menjadi responden, pas enumerator datang mau wawancara lagi kantor, pulang malam nggak ada, nggak mungkin ditunggu, atau udah lagi keluar kota dan lain-lain, itu bisa diganti dengan melakukan randomisasi ulang atau dia ada prosedurnya lah. Nah itu kita minta laporkan. Juga kita minta kelurahan mana aja yang terpilih secara random untuk disurvei dan seterusnya. Itu kita dua-duanya parameternya sama nih. Kami kirim ke LSI, kami kirim ke poltreking, dan minta data yang mereka punya disampaikan ke kita. Nah, apakah kedua-duanya menyerahkan data? Keduanya menyerahkan. Oke. Nah, itu yang menjadi basis waktu proses persidangan. Mereka dipanggil. Karena kan kita diskusinya berbasis apa yang mereka laporkan. Jadi itu terjadi untuk teman-teman LSI dan juga terjadi untuk teman-teman poltreking. Nah, ada report lengkap gitu ya. Kita sudah sampaikan juga ke teman-teman media. Mungkin kita nggak bisa menjangkau publik ya kan. Tapi kalau ada yang mau silahkan, ada di Mas Edi juga.
atau di tempat lain semua media udah kita kirim. Kita share ya. Nah, beberapa hal yang terjadi. Ah, Satu, terkait data, raw data. Yang disampaikan oleh teman-teman poltreking, yang disubmit, kita minta kirim ke kita, itu di report surveinya, mereka bilang ada 2.000 responden, ya. ya kan? Yang dikirim ke kita, kalau di run datanya, itu cuma ada yang valid 1.652 responden. Ada selisih dong ya? Iya, Oke. tapi ini nggak apa-apa sebetulnya. Ya, oke. Masalahnya, nah ada masalahnya nih, ini Hmm. tolong dicatat juga. Nanti kalau ada yang motong-motong ini, Mas Edi bisa bantu verifikasi. Ya. Yang 1.652 ini juga ada masalah-masalah. Satu, kan kalau survei kuesioner itu pertanyaannya banyak, bisa 50 pertanyaan, bisa 100, tergantung surveinya. Itu banyak jawaban yang nggak ada, bolong, jadi nggak dijawab. Iya, iya. Jadi not available. Misalnya ditanya apa, ada banyak lah. Itu jadi banyak data bolongnya, ya kan? Data bolongnya. Sehingga kemudian pertanyaan kami waktu itu, memang dia mentarget 2.000, Iya. tapi menurut teman-teman poltreking waktu lagi sidang, karena mereka menggunakan server untuk menyimpan data dari para pengumpul data di lapangan. Jadi dari HP mereka pertanyaan dibacain gini nih, udah nggak pakai kertas lagi. Jadi umur berapa Mas? Misalnya 30. Di sini si pengumpul datanya ketik 30 masuk server kan gitu. Jadi di store di sana. Asumsi dan target teman-teman poltreking 2.000 orang yang diwawancara. Iya. Ternyata ketika sudah selesai survei, sudah diverifikasi oleh mereka, waktu mereka download dari servernya, itu cuma 1.652, nggak lolos verifikasi mesin atau verifikasinya poltreking. Iya. Dengan kata lain, mereka bilang yang bersih valid 1.652. Ya kan? Sampai sini pertanyaannya yang kedua adalah, analisisnya basisnya yang 2.000, asumsi apa yang 1.652? Nah, ini ada perbedaan-perbedaan jawaban di antara teman-teman poltreking sendiri yang hadir. Oh begitu ya? Dalam arti begini, Ya. dia bilang, ada yang bilang ini bisa kita weight, kasih pembobotan. Ya. Menurut saya itu nggak bisa. Tidak bisa. Menurut Dewan Etik. Karena nanti bisa lain lagi urusannya. Nah, karena itu, nah ini mungkin yang teman-teman nggak tahu, saya kebetulan hadir dua-duanya. Saya bilang, begini aja, tolong berikan penjelasan tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, yang disampaikan oleh Dewan Etik, yaitu Prof. Hamdi Muluk yang hadir. Nanti kalau sudah ada penjelasan tertulisnya terhadap banyak pertanyaan, antara lain, saya minta, kalau gitu kita minta data yang 2.000, yang asli, yang ada di server, yang mentah, ya kan? Ya namanya investigasi, memang harus yang dilihat data mentahnya. Itu tolong jawab. Mereka bilang, yang 2.000 di server udah nggak ada, karena udah dihapus. Karena surveinya sudah selesai, menurut teman-teman poltreking. Saya bilang begini, itu nggak boleh, karena argumen mereka server mahal, sewa server, jadi harus vendor memutuskan menutup dan seterusnya. Menurut saya, paling tidak data itu harus disimpan sampai pilkadanya selesai. Ya. Atau mungkin bahkan 6 bulan sesudah. Karena mungkin ada macam-macam lah yang timbul. Setelah itu akan bolehlah di-delete. Tapi harus ada jangka waktu yang untuk keperluan manajemen survei, setiap lembaga survei, bukan cuma poltreking, itu sebaiknya menyimpan. Bukannya habis survei langsung hilang. Nah, itu nggak bisa. Ya kan? Saya bilang tolong jawab tertulis, yaitu tadi, dan juga sediakan data mentahnya. Dan menurut mereka hari itu udah di vendor udah menutup. Itu nggak bisa. Ya saya bilang usahakan. Ya kan? Kemudian akhirnya sidang selesai dan mereka sehari atau 2 hari kemudian saya lupa memberikan jawaban tertulis. Yang dibaca lagi oleh Dewan Etik, yang hasilnya menurut Dewan Etik tidak menjelaskan apa-apa terhadap pertanyaan-pertanyaan. Waktu itu sudah mau diputuskan oleh Dewan Etik, tapi saya bilang sebagai ketua, jangan dulu, panggil lagi. Panggil lagi untuk menjelaskan jawaban tertulis itu, kan gitu kan. Ternyata dipanggil lagi, jadi 2 kali mereka dipanggil, ada kesempatan untuk memverifikasi. Ternyata tidak bisa dan data itu nggak ada. Mereka bilang
nggak bisa menghadirkan data. Oke, besoknya di draft keputusan, ya kan? Saat kita siap, Dewan Etik siap menyampaikan keputusan, tiba-tiba ada pesan masuk dari teman-teman poltreking. Ini ada datanya 2000 yang raw berhasil Kembalikan. diambil dari server. Iya. Oke, fine, dikirim, diperiksa. Nah, ini masalahnya menurut saya, masalah yang kedua. Kalau asumsinya teman-teman poltreking sendiri, data yang dia kirim ke kita pertama itu adalah data yang sudah diverifikasi, sudah bersih, ya kan? Yang adalah 1652, yang ada bolong-bolongnya tadi, not available, ada kuesioner yang data yang duplikat. Misalnya kan kuesioner diberi nomor nih, kalau 2000 orang, kuesioner 1 sampai 2000. Itu ada yang duplikat, kuesioner 10, ada 3, namanya lain-lain. Jadi itu agak rumit, agak susah buat kita untuk memvalidasi, ya kan? Karena duplikasinya banyak sekali. Jadi itu padahal menurut teman-teman poltreking sudah bersih. Karena dia download, dia bilang lewat verifikasi, ya yang keluar 1652 itu yang bisa, yang valid menurut mereka. Ini logika sederhana menurut saya. Artinya yang masih ada di server lebih kotor. Kalau ini dibilang udah bersih. Ya, ini yang 1652 ini hasil download yang nggak lolos verifikasi mesin dia. Tapi yang 2000, yang belakangan setelah kita mau ambil keputusan, dia bilang, wah ini berhasil dipulihkan dari server, 2000 dia kirim, udah bersih. Tiba-tiba semua jawaban udah lengkap, tidak ada lagi yang not available, dan lain-lain lah gitu. Yang mungkin nanti di report yang saya disampaikan Dewan Etik itu ada semua, ya kan, di mana masalahnya. Akibatnya Dewan Etik membuat keputusannya kan bunyinya begitu. Kita ada 2 dataset yang dikirim, Dewan Etik tidak bisa memverifikasi dua-duanya. Ya kan? Menurut saya bahasanya sudah sangat soft, ya kan? Karena Persepi ini kan anggota lembaga profesi. Ya. Kita concern kepada peningkatan kualitas anggota, menjaga kepercayaan publik terhadap survei, karena itu mungkin pasti ada ruang-ruang perbaikan, ya kan? Karena tidak bisa diverifikasi, itu artinya apa? Mas bisa simpulkan sendiri sebetulnya bahwa ya susah ini kita bisa mengambil kesimpulan dari survei yang dilakukan. Ya. Betul kan? Ya, akhirnya Persepi memberikan sanksi kepada Yaitu poltreking. ya, dan itu sebetulnya kan mungkin sanksi itu kan artinya dia tetap boleh merilis survei, tapi bolehlah dilihat dulu. Jadi ntar kalau diingatkan nih, wah kamu ini kok gini-gini, udah. Bukan soal mau intervensi hasil survei loh. Ya, betul. Karena ada pengalaman ini, gitu. Sampai itu bisa dibuktikan, setelah itu kan nggak apa-apa juga, ya udah mau survei rilis sendiri apa-apa, ya nggak ada masalah. Jadi Mas, ini mau saya tekankan. Kita concern pada satu survei yang dilakukan ini. Ya. Lembaga survei melakukan survei banyak. Masa lalu ada banyak. Ya. Kadang dia benar, kadang dia salah. Kadang lebih sering benar, kadang ada juga yang lebih banyak salah. Tapi kita kita isolasi itu. Jadi mau LSI yang track recordnya baik, atau poltreking yang mungkin menganggap punya track record baik, yang kita concern survei yang ini. Ya. Dan yang ini, menurut saya paling tidak ada masalah dalam manajemen surveinya. Bahwa nanti ke depan mungkin LSI ke depan bikin kesalahan. Atau semua lembaga survei lah bukan kesalahan ya. Ini kan prediction. Iya. Ya kan? Prediksi nggak bisa dibilang salah atau benar. Karena yang tadi saya bilang, survei di waktu mungkin bisa berubah, ada masalah-masalah yang bisa membuat masyarakat berubah pikiran, ada momentum, ada banyak faktor yang menyebabkan mungkin aja masyarakat berubah. Tapi makanya kita fokus di sini, di survei yang ini. Karena yang diminta adalah survei yang ini. Ya. Yang bersamaan waktunya diselenggarakan, tapi hasilnya berbeda. Padahal metodologinya sama. Nah, setelah disanksi, mereka ternyata menolak, tidak mau menuruti sanksi dan memilih keluar. Ya, nggak apa-apa. Menurut saya ya itu keputusan organisasi, ya kan. Walaupun ketika kami kemudian melakukan rapat umum anggota Persepi untuk menjelaskan secara lengkap hasilnya, kita
perdengarkan juga rekaman audio Iya. selama proses, ya kan? Untuk memperlihatkan proses tanya jawab dan bagaimana jawaban teman-teman poltreking, ya kan? Jadi udah kita buka semua. Kita undang teman-teman poltreking, tapi mungkin karena kesibukan mereka nggak bisa hadir. Jadi kita dari sisi Persepi, menurut saya fokus saya sebagai ketua Persepi adalah menjadi pihak yang berusaha menjaga kepercayaan dan kualitas survei anggota Persepi, karena ini organisasi profesi. Betul. Nah, pertanyaan kami berikutnya, apakah ada lembaga survei lain yang pernah disanksi oleh Persepi? Seperti yang tadi ada. Jadi dulu tahun 2014 dipecat malahan. Dulu ingat, mungkin Mas Edi ingat waktu lagi quick count Pilpres 2014. Kurang lebih ya kayaknya ada 10 lembaga yang melakukan quick count. Waktu itu jadi rame karena kalau saya nggak salah yang 7 menyatakan Pak Jokowi yang menang 2014 nih. Yang 3 bilang Pak Prabowo yang menang. Kontroversi. Akhirnya waktu itu Dewan Etik memutuskan, ya udah, ini diaudit semua 10-10-nya. Dikirim undangan, suruh bawa semua data mentahnya. Kertas-kertasnya kalau perlu. Pokoknya data yang ada mau dilihat. Persis kayak kemarin gitu. Nah, dari 10 itu yang 7 itu datang. Lihat, termasuk CSIS. Saya waktu itu, padahal kita bukan anggota Persepi, cuma karena untuk ikut apa ya namanya ya. Buat kita tuh survei sebetulnya cara pengumpulan data aja. Kalau kita kan lembaga riset, survei hanya salah satu cara. Jadi kita ikut. Nah, yang 3 nggak mau hadir dalam audit. Alasannya? Ya kita nggak tahu, pokoknya nggak datang. Akhirnya makanya Dewan Etik waktu itu memutuskan memecat. Waktu itu saya belum masuk Persepi, tapi keputusannya adalah memecat. Nah, juga beberapa kali kita panggil, tapi hanya pengurus, bukan Dewan Etik. Jadi bukan the audit. Ada banyak lah. Misalnya di survei di daerah mana saling bertentangan, kita undang anggota, kita undang lembaga surveinya, dua-duanya memaparkan. Lalu diskusi. Kan tergantung urgensinya, misalnya mungkin masih agak jauh dari hari pemilihan, atau mungkin juga permintaan publik itu tidak sampai keras. Jadi mungkin kita bisa menjelaskan pemahaman, asal dia masih margin of error atau tipis-tipis dari situ, oke lah gitu. Jadi masih mungkin dalam batas toleransi. Iya, masih bisa, mungkin ada survei berikutnya yang lebih dekat, sudah lebih pasti. Nah, itu yang kita lakukan beberapa kali. Gitu. Tapi itu juga antar pengurus saja, bukan audit. Kita minta mereka menjelaskan. Itu udah terjadi beberapa kali gitu. Dan itu memang diupayakan untuk menjaga kredibilitas lembaga survei. Betul. Dan kita ada banyak cara-cara ya di Persepi untuk berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas sambil belajar bersama, ya kan? Misalnya kita tuh tiap tahun ada training metodologi, Mas. Jadi kita ulang terus. Jadi asosiasi yang bikin ya? Iya. Kita bekerja sama misalnya dengan kampus yang melakukan training metodologi survei dan seterusnya. Juga ada metodologi yang lain yang teman-teman bisa ikut. Kemudian kita juga beberapa kali mengundang ahli dari luar negeri. Misalnya kalau di Indonesia ini kan banyak isu soal identitas, agama, itu nggak gampang survei itu. Karena itu pertanyaan sensitif. Mungkin orang ketika ditanya itu kita nggak tahu dia menampilkan jawaban yang benar, atau dia karena nggak enak sama interviewer, bisa ada macam-macam faktor. Kita pernah panggil ahlinya itu. Ada orang profesor dari George Washington University, dia banyak menjadi penyelenggara surveinya lembaga-lembaga survei internasional, menyelenggarakan survei di tempat-tempat yang sensitif, di Palestina, di Irak, menanyakan hal-hal yang sensitif itu. Dia terkenal sebagai pakarnya lah. Siapa namanya? Christina Freire, kalau saya nggak salah. Itulah ada dia. Ini undang kita ceramah sini, dia ngasih tahu kita. Sama kayak permasalahan kita kan, tanya kalau survei, Mas Edi agamanya apa? Islam misalnya gitu ya. Sholat 5 waktu nggak? Kira-kira mau jawab apa? Pasti jawab. Iya. Kan? Beda dengan di barat. Misalnya orang di barat, Anda agama apa? Kristen. Ke gereja? Enggak, dia biasa aja santai ngomong.
atau iya gitu. Di sana udah Lebih terbuka. lebih terbuka karena agama sebetulnya urusan privat. Kalau di Nah. Indonesia ada mungkin responden menduga interviewer mengharapkan jawaban tertentu. Nah, yang gini-gini nih banyak. Iya. Atau situasi konflik, ya kan? Ditanya tentang konflik di daerahnya, dia pasti ada bias Iya, waktu oke. menjawab. Nah, ini kita pernah ada pelatihan. Hmm. Juga pernah ada misalnya forum bersama teman-teman wartawan. Waktu itu dengan Aji Jakarta ya. Jadi inisiatif dari teman-teman Aji Jakarta sebetulnya. Boleh nggak kita kerjasama Persepi, teman-teman wartawan diundang, Persepi menjelaskan tentang survei. Ini bagaimana proses survei, cara membacanya dari perspektif penyelenggara survei gimana sehingga nanti ada apa ya namanya ya, optimum report dari teman-teman jurnalis. Bukan best report, kita juga nggak tahu karena interpretatif kan. Iya. Jadi misalnya minimal yang dilaporkan itu adalah paling tidak prinsip-prinsipnya bisa menjadi pengetahuan bersama. Itu yang udah ada tuh. Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk terus-menerus di organisasi Persepi, memperbaiki diri dan belajar sama-sama. Iya, Tadi betul. saya bilang baru mulai 2004. Kalau Kalau di Eropa, di Amerika, survei itu udah dari tahun 40-an udah ada, tahun 30-an udah ada, sudah lebih stabil, lama mereka ya. lebih matang gitu. Nah, ada juga pertanyaan publik yang awam nih ya, yang sering diajukan itu katanya, ini nggak tahu nih bagaimana Mas Philip menjelaskannya, bahwa lembaga survei itu dalam tanda kutip bisa dipesan hasilnya. Nah, apakah pernah mendapat pertanyaan seperti itu dan bagaimana menjelaskannya? Ya, pertanyaan sering. Dalam hal itu saya sampaikan begini. Satu, survei itu mahal. Oke. Sudah pasti ada pendananya. Iya. Oke, perlu. Nggak mungkin uang saya sendiri menyelenggarakan survei. Ya mungkin aja sih, kalau ada kepentingannya. Tapi kan jarang ya. Iya, oke. Nah, yang kedua, soal apakah kemudian hasilnya bisa disesuaikan oleh pemesan. Misalnya Mas Edi bikin survei gitu karena mau nyalon gitu kan, bayar saya. Iya. Mas, saya ada dana nih untuk survei elektabilitas saya, bisa nggak bikinkan? Bisa, saya buat. Dana dari Mas Edi, ya kan? Pas hasilnya, Mas, elektabilitas cuma 1% Mas. Bikin 20% dong. Nah, bisa gitu kan? Iya. Bisa gitu. Sekarang kembali ke lembaga survei, ya kan? Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Satu, waktu ada permintaan pertama, bikin kontrak bahwa kami tidak mau tidak bisa diintervensi hasilnya, Oke. ya kan? Dua, mungkin ada perjanjian tentang perilisan. Misalnya kalau lembaga surveinya tahu nih, wah Mas Edi mau survei, tapi kita bisa duga lah nggak banyak nih elektabilitasnya. Di kontraknya bisa dibilang begini oleh lembaga survei. Kami survei tapi kami tidak akan merilisnya, silakan digunakan secara internal oleh Mas Edi. Iya. Ya kan? Karena itu bergantung dari kebijakan dan integritas lembaga survei masing-masing. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman anggota dan sama teman-teman media, ya begitulah keadaannya. Media juga perlu untuk terus-menerus menanyakan setiap lembaga survei itu. Yang ketiga, ini yang berusaha saya sampaikan dan tekankan pada teman-teman, sebisa mungkin sering-sering merilis raw data. Oke. Supaya apa? Satu, itu meningkatkan kepercayaan publik. Dua, ya, itu akan mendorong perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik. Iya. Karena ada banyak nih Mas, ahli-ahli statistik, ilmu sosial di kampus-kampus seluruh Indonesia nih. Tapi nggak punya kemewahan untuk melakukan survei, ya kan? Dia bisa, kalau ada raw data yang mereka bisa akses, dia bisa bikin kajian-kajian lanjutan. Betul. Memanfaatkan. Kalau di luar negeri itu hal yang biasa. Makanya kajian sosial politik di Eropa, Amerika tuh maju pesat. Karena data available, lembaga survei bersedia sharing data, sampai kuesionernya dikasih. Ya, jangan dihapus ya. Jangan apalagi itu, jangan dihapus, disimpan. Loh, ini Mas, di Amerika ada yang namanya National Election Studies. Itu disimpan semua data-data itu, data pemilu atau beberapa data survei. Taruhnya di mana? Di Departemen Sejarah University of Michigan. Jadi aset kan? Aset karena dianggap survei itu adalah sejarah perkembangan pemikiran
mood, Ya. preferensi masyarakat yang sampai sekarang, makanya kajian mereka bisa solid, mereka bisa lihat ke belakang, bandingkan dengan sekarang, ada data misalnya mungkin kalau konteks Indonesia misalnya ada data di Kabupaten Jepara nih, ya kan? Hasil survei di Kabupaten Jepara atau hasil pemilu di Kabupaten Jepara dari tahun 2004. Nanti 100 tahun lagi Masih ada ada? ada akademisi lagi meneliti tahun 2034. Ya. Dibandingin ada nggak perubahan sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Nah, ini yang belum dilakukan di Indonesia sebetulnya. Kalau saya pribadi, karena backgroundnya lembaga riset, sebetulnya itu yang lebih penting. Itu yang saya Ya. dorong dan di Persepi ada kesepakatan minimal setahun sekali itu tiap lembaga survei submit satu survei untuk raw data. Ya. Kita simpan setelah dia embargo. Embargo ini artinya begini, jangan disalahpahami juga. Misalnya mungkin di dalam lembaga surveinya ada yang lagi mau nulis paper. Jadi dia mau nulis paper duluan dong. Kalau dia liris duluan, ada orang yang lebih cepat dari dia. Akhirnya dia, padahal mungkin yang diteliti sama dan lain-lain, dia jadi ketinggalan, dia nggak bisa. Embargo aja terserah. Mau 3 bulan, mau 4 bulan, mau 5 bulan terserah. Tapi itu harus dibuka. Jadi kita punya repository. Betul. Dan ini bisa menjawab juga bahwa lembaga survei itu tidak terbuka, satu. Yang kedua, ini bisa menjawab bahwa tidak ada pesanan loh. Ini bisa dicek. Bisa dicek, bisa Ya. analisisnya bisa direplikasi. Prinsip ilmiah kan apakah sebuah temuan bisa direplikasi oleh orang lain. Ya. Jadi validitasnya bisa dicek. Kalau sebuah penelitian nggak bisa direplikasi, yang tadi yang dibilang Dewan Etik, kita nggak bisa verifikasi. Gitu. Kita nggak bisa validasi. Ini poinnya yang mungkin banyak teman-teman dan publik yang kadang-kadang masih suka miss. Tapi menurut saya ada soal-soal perdebatan semacam ini, kalau saya melihatnya sebetulnya positif. Ya, oke. Justru semakin bisa membuat masyarakat lebih memahami lah. Gitu. Oke. Dari case yang ada di Jakarta ini, dalam kasus poltreking ini, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik baik oleh lembaga survei maupun masyarakat? Saya sudah sampaikan kemarin waktu rapat umum anggota. Yang pertama, salah satunya adalah mungkin kita juga melengkapi aturan. Misalnya, tadi data kalau teman-teman survei terkait pilkada atau pilpres atau pileg, mungkin data harus disimpan sampai periode waktu tertentu. Itu memang nggak ada aturan. Selama ini kan kita menganggap fatsunnya aja. Ya apa namanya, praktek best practice-nya adalah kalau pilkadanya belum selesai datanya jangan dihapus. Kira-kira gitu. Nah itu mungkin satu aturan. Dua, mungkin juga terus-menerus pelatihan metodologi. Mungkin teman-teman secara metodologi udah hebat. Tapi ada aspek lain nih, manajemen survei. Ya kan? Bagaimana meningkatkan kualitas manajemen survei. Sehingga dia bisa menutup celah non-sampling error. Ya kan? Sampling bisa error. Tapi non-samplingnya juga harus dijagain. Misalnya macam-macam lah. Ada yang bisa terjadi lah selama survei. Itu yang harus dilakukan terus-menerus. Yang ketiga menurut saya adalah menyampaikan pada publik. Apa sih survei itu? Dan juga terutama sama teman-teman wartawan. Bagaimana survei sebaiknya dipahami. Juga bagi politisi nih. Kadang-kadang begini nih, politisi atau calon gitu ya. Itu kebiasaannya juga gitu. Kalau dalam survei temuannya dia unggul, dia akan bilang, "Duh, lembaga survei yang kredibel itu." Ya kan? Tapi kalau kemudian waktu survei lembaganya posisi dia di bawah, dia bilang itu pasti survei pesanan. Bisa dibayar kan gitu kan. Nah, ini juga menurut saya harus harus diperbaiki karena itu juga tidak menolong untuk perkembangan survei. Karena itu mengaduk-aduk trust, ya kan? Kalau pas lagi unggul bilang itu kredibel, kalau pas lagi kalah itu semua pesanan. Padahal kan bisa bisa dilihat survei itu sebagai alat untuk memperbaiki entah kampanye, entah jalannya organisasi atau partai. Karena misalnya evaluasi ya. Evaluasi ini buat semua. Karena kadang-kadang kalau surveinya angkanya di bawah tuh merasa wah, pasti kalah. Padahal enggak juga. Coba ingat Pak SBY tahun 2004.
Itu survei-survei awalnya tuh cuma 7%. Tapi hasilnya ternyata Dia menang kan? iya, oke. Jadi mungkin Pak SBY menggunakan itu sebagai, "Wah ya ini 7%, salahnya di mana nih kampanye kita?" Iya, betul. Ya kan? Kampanye kita salahnya di mana? Sebaliknya yang lagi unggul tiba-tiba drop, dia mungkin harus evaluasi, "Ini kenapa? Tim saya terlalu terlena dengan angka yang tinggi," atau kalau dia melakukan surveinya rutin, oke lihat aja bandingkan dengan survei-survei yang dilakukan kemarin-kemarin. Iya. Di mana nih tempat-tempat yang turun misalnya gitu. Atau kira-kira program apa yang bisa ditawarkan sehingga Mmm. elektabilitas naik lagi dan seterusnya, ya kan? Daripada kalau surveinya lagi tinggi bilang, itu lembaga yang melakukan adalah lembaga kredibel, kalau lagi di bawah bilang, itu survei bayaran gitu. Ya itu kan nggak menolong, Iya, iya. apa namanya, Mhm. para aktor politik sendiri dan juga nggak menolong masyarakat dan nggak menolong perkembangan ilmu pengetahuan menurut saya. Iya. Jadi ke depan survei ini masih akan dibutuhkan ya? Menurut saya ya, Oke. karena macam-macam ya sekarang Mhm. kadang-kadang perhatian kita ini juga terlalu hanya soal elektabilitas masalahnya. Iya. Padahal survei itu dalam konteks hari ini penting ya untuk mengetahui misalnya kalau pemerintah daerah nih, Mmm. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, Iya. ya kan? Mhm. Atau persepsi masyarakat tentang ketika sebuah kebijakan diluncurkan, Mhm. apakah masyarakat menerima atau menolak dan lain-lain. Itu berguna untuk kebijakan publik. Cuma kita ini terlalu dan media juga seringkali, sangat dan wajar sih karena ini kan kontestasi politik. Fokusnya bahwa survei itu seolah-olah hanya untuk soal elektabilitas. Mhm. Padahal dia bisa juga untuk mendapatkan pengetahuan dan respon masyarakat terhadap kebijakan publik yang berguna untuk perbaikan, public service delivery, Iya. perbaikan pelayanan publik. Karena nanti kepala daerah yang, baik, atau kepala pemerintahan, atau mungkin Kapolda, atau mungkin, kementerian-kementerian, ada survei yang genuine, ya kan, yang bisa memperlihatkan, "Oh ini kebijakan ini ternyata, Kurang tepat bukan atau kurang tepat, ada respon tertentu dari respon publik. oh, Mungkin kebijakan tepat, tapi ta publik nggak terima. Berarti PR-nya kementeriannya atau siapapun bilang, "Oke, berarti komunikasi kita yang buruk, perbaiki iya, komunikasinya." iya. Karena itu dianggap kebijakan yang baik sebetulnya dan seterusnya. Jadi ini ada menurut saya tanggung jawab semua pihak. Jadi buat masukan ya, ke depan Betul, agar lebih baik. iya, Mmm. kira-kira Oke, gitu. Mas Philip, semoga ini bisa mencerahkan masyarakat, Iya. terutama pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Demikian tadi perbincangan kita untuk kali ini. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.